Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 2, dan juga rekan-rekan saya yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, dan saya, Ardia Farisa, selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada kali ini. Baik, dari kelompok 6 akan membahas mengenai personal hygiene. Baik, dari kelompok 6 akan membahas detail mengenai penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Indi Rahma Febriana dengan NIM akhir 004, Junior Laksmi Eka dengan NIM akhir 005, Dwi Nanda Rahman dengan NIM akhir 015, Ardia Farisa Marta dengan NIM akhir 017, Hikmatul Kamila dengan NIM akhir 022, Irma Hanifatus Saadah dengan NIM akhir 045, dan yang terakhir ada Luciana Putri Kusuma Wardani dengan NIM akhir 050. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Agama Islam sendiri merupakan agama yang memiliki ajaran-ajaran yang berkaitan dengan segala aspek di dalam kehidupan, tak terkecuali mengenai kesehatan lingkungan dan juga kebersihan diri atau biasa yang disebut dengan personal hygiene. Nah, dalam Islam sendiri itu kebersihan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, ad-duhur syatrul minal iman, yang artinya kesucian adalah sebagian dari iman. Hubungan antara kesehatan masyarakat sendiri dengan hal ini adalah bagaimana upaya manusia untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Upaya dalam meningkatkan penyehatan lingkungan sudah banyak dilakukan, baik dari perubahan aturan, undang-undang, penyadaran terhadap masyarakat, serta teknologi dan juga program-program dari pemerintah. Nah, mungkin personal hygiene sendiri ini adalah perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologisnya. Nah, dalam Islam terdapat berbagai konsep kebersihan yang juga disebut sebagai istilah. Nah, istilah dalam Islam sendiri mengenai konsep kebersihan ada 4. Yang pertama yaitu adalah toharoh. Yang kedua ada nazafah, yang ketiga tazkiyah, dan juga yang terakhir adalah fitrah. Nah, toharoh sendiri ini sering digunakan dalam menyebut kebersihan badani sebagai syarat untuk bisa melaksanakan ibadah. Sedangkan nazafah yaitu digunakan untuk penyebutan lingkungan sekitar yang bersih. Yang ketiga yaitu tazkiyah, digunakan untuk menyebut kebersihan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Dan yang terakhir yaitu fitrah, digunakan untuk penyebutan kebersihan holistik umat manusia yang berkenaan dengan keyakinan dan juga jiwa raga. Lingkungan dan manusia ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Nah, menjaga lingkungan akan membuat kehidupan yang harmonis dan selalu terjaga keseimbangannya adalah termasuk dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi agar dapat menjaga lingkungan dan juga dapat melestarikannya. Hal ini menjadikan agama Islam selalu mengedepankan tindakan pencegahan, di mana merupakan salah satu tujuan dari kesehatan masyarakat sendiri, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Next. Rumusan masalah dari presentasi kali ini yaitu yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan penyehatan lingkungan dan personal hygiene, bagaimana pandangan Islam terhadap penyehatan lingkungan dan personal hygiene, yang ketiga mengapa penyehatan lingkungan dan personal hygiene itu sangat penting, dan yang keempat yaitu bagaimana cara penyehatan lingkungan dan personal hygiene yang baik menurut pandangan Islam.
Nah, selanjutnya mengenai tujuan yang akan dibahas lebih detail dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Yang ketiga untuk mengetahui mengapa penyehatan lingkungan dan personal hygiene itu sangat penting. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana cara penyehatan lingkungan dan personal hygiene yang baik menurut pandangan Islam. Next. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ruang lingkup penyehatan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 22 ayat 3, yang pertama ada penyehatan air dan udara, yang kedua pengamanan limbah padat atau sampah, yang ketiga pengamanan limbah cair, yang keempat pengamanan limbah gas, yang kelima pengamanan radiasi, yang keenam pengamanan kebisingan, yang ketujuh pengamanan vektor penyakit, dan yang terakhir, penyehatan dan pengamanan lainnya, yaitu pasca bencana. Next. Personal hygiene. Personal hygiene merupakan upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya dengan tujuan melatih hidup bersih dan sehat dalam kesejahteraan secara fisik dan psikologi dan sesuai penampilan dengan kesehatan. Terdapat 4 macam personal hygiene, di antaranya yang pertama hand hygiene, yang kedua body hygiene, yang ketiga oral care, yang keempat special hair application, dan yang terakhir clothes hygiene. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yakni pengertian penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Next. Pengertian penyehatan lingkungan. Berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia, penyehatan lingkungan merupakan sebuah upaya penanganan terhadap faktor risiko suatu penyakit melalui media lingkungan yang dapat memicu suatu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 163 Ayat 1 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat. Nah, sudah sepatutnya kita menjaga nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah terhadap kita, yaitu dengan menjaganya. Next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun min nasi sohah wal farog," yang artinya dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Dari di sini kita sebagai umat muslim harus bisa dan pintar menjaga kesehatan, baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yaitu personal dan hygiene. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene yang berarti sehat. Personal hygiene dapat diartikan sebagai suatu upaya tindakan membersihkan seluruh anggota tubuh yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Next. Yang kedua, pandangan Islam terhadap penyehatan lingkungan dan personal hygiene. Konsep penyehatan dan personal hygiene adalah konsep pemikiran yang sama-sama membahas tentang kebersihan diri. Hanya saja berbeda dalam objek pelaksanaannya. Penyehatan lingkungan objek pelaksanaannya cakupannya luas, menyangkut banyak orang, sedangkan personal hygiene lebih mengacu pada tiap individu sehingga memicu timbulnya kebiasaan kebersihan diri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kita tentang kebersihan dan kesucian.
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam dibangun atas dasar kebersihan. Terdapat dalam riwayat hadis At-Tabrani yaitu atau Tofu bikul lima istata'tum fa inna Allah ta'ala bana Islam alayya nadofati walan yadhulal jannata ila kulli nadir, yang artinya bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk selalu membersihkan diri kita ketika akan beribadah. Perintah tersebut tertuang dalam surat Al-A'la ayat 14-17 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan ia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu atau orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mengapa penyihatan lingkungan dan personal hygiene merupakan hal yang penting? Next. Alasan penyihatan lingkungan dan personal hygiene merupakan hal yang penting karena dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, telah diterangkan bagaimana ajaran Islam memperhatikan persoalan kebersihan diri dan penyihatan lingkungan. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam aktivitas Muslim sendiri, yakni pada ibadah sholat, seperti yang kita ketahui, seorang Muslim tidak akan sah atau diterima sholatnya apabila ia melaksanakan sholat dalam keadaan beradas dan di tempat yang kotor. Karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan sebagaimana firman-Nya pada Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana cara penyihatan lingkungan dan personal hygiene yang baik menurut pandangan Islam? Next. Cara penyihatan lingkungan dan personal hygiene yang baik menurut Islam ada dua, yaitu penyihatan lingkungan dapat melalui aspek pendidikan lingkungan, media massa Islam, serta kebijakan dan penegakan hukum lingkungan secara Islami. Lalu yang kedua ada personal hygiene. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan seseorang untuk bersuci atau membersihkan diri sebelum melakukan salat. Tertulis dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Next. Kesimpulan, penyihatan lingkungan merupakan sebuah upaya penanganan terhadap faktor resiko suatu penyakit melalui media lingkungan secara fisik, biologi, kimia, serta media sosial yang dapat memicu suatu penyakit menular maupun penyakit tidak menular menurut Kemenkes RI. Pada ayat Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 41-42 dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan, dan higien berarti sehat, menurut Amailah 2018. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, di mana selain bermakna sebagai simbol dan syiar kebersihan, kebersihan dalam Islam mencakup kebersihan mental, fisik, jasmani, rohani, tempat tinggal, pakaian, alam sekitar, dan hal lainnya. Penyihatan lingkungan dan personal hygiene merupakan hal yang penting dalam Islam. Dalam Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah-salah kata dan juga kesalahan referensi,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.